mengenal saudara. Jadi saya minta sama kamu, kamu kerja yang benar biar hutang ibu kamu cepat lunas. Bude dan Pade harus berhenti melakukan pesugihan. Kalau bukan saya melakukan pesugihan untuk kekayaan, saya dan Pak Ade kamu gak akan mungkin bisa membantu ibu kamu. Kamu tuh mau bikin saya jatuh miskin ya? Hah? Enggak. Tidak semua kejahatan datang dari orang asing. Terkadang racun yang paling mematikan justru disuguhkan oleh keluarga sendiri. Bayangkan, seorang keponakan datang dengan harapan ingin mengubah nasib, namun justru disambut oleh tipu daya yang mematikan. Uang memang tidak mengenal saudara. Di balik uap semangkuk soto yang begitu menggoda, tersimpan 1000 kebohongan. Akankah topeng kejahatan itu akhirnya terkuak? Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan perjuangan dari seorang perempuan bernama Ningsih. Seperti apa kisah hidupnya? Mari kita sambut narasumber kita. Halo Mbak Ningsih. Halo Mbak, alhamdulillah. Silakan Mbak duduk. Terima kasih Mbak. Mbak Ningsih, makasih banyak ya sudah hadir di sini mau berbagi kisahnya dengan para pemirsa. Apakah Mbak Ningsih sudah siap? Siap Mbak. Ya, silakan Mbak. Kisah ini terjadi saat saya merantau ke kota untuk bekerja di warung soto milik Pak De saya. Tujuan saya bekerja sebenarnya untuk membantu keuangan keluarga. Tapi harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Maksudnya nggak sesuai dengan kenyataan bagaimana Mbak? Saya tidak digaji Mbak. Tapi saya juga tidak bisa keluar dari sana. Loh kok bisa sih Mbak? Memangnya apa yang membuat Mbak nggak bisa keluar dari sana? Ternyata ibu saya punya hutang sama Pak De dan Bude saya, Mbak. Gaji saya dipotong, dipakai bayar semua hutang mereka. Dan ibu saya juga tidak pernah tahu soal ini, Mbak. Alhamdulillah, sampai juga di rumahnya Pak Ade. Assalamualaikum, Pak De, Bude, ini Ningsih. Bude. Kenapa kamu ngeliatin saya begitu? Enggak apa-apa Bude, maaf saya masih kaget. Ya udah kalau begitu, kamu tunggu dulu di sini dan jangan kemana-mana sebelum saya suruh masuk. Ingat ya. Ya Bude. Mas, aku udah dapat jimat baru. Mbah Dukun bilang, jimat ini tuh paling manjur dari jimat yang sebelumnya. Dagangan kita pasti bakalan laris manis, Mas. Ya udah sini masukin mau Didi. Gak usah Mas, biar aku aja yang ngerjain. Lagian juga jimat ini tuh bukan dimasukin ke dalam kuahnya, tapi jimat ini dililit di dalam centungnya nih. Mending kamu ke depan aja, soalnya ada keponakan kamu tuh. Ningsih udah datang. Tapi Mas, jangan sampai
Ningsih tahu soal jimat ini ya. Ya wes, aku samperin dulu nih sih. Ya. Cari sana. Walah, ponakannya Pak De udah nyampe toh? Hah? Pade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ini kenapa malam-malam kesininya? Kenapa anda besok pagi aja toh? Biasa Pade, bantu ibu dulu. Baru berangkat pas siang tadi. Oh, gimana kabar ibu? Masih sakit-sakitan sih Pade. Makanya sekarang ibu udah gak bisa kerja yang terlalu berat. Ibu seneng kok aku kesini untuk bantuin Pade di warung. Pak De antar ke kamar ya. Yuk sini. Pak De bawain. Ya. Gak usah Pade. Gak apa-apa. Ayo masuk. Masuk ke sini. Ya. Nah, ini kamarmu nih, ya. Kok kamar ini hawanya panas sekali ya? Tadi juga pas di luar, hawanya persis kayak gini. Semoga kamu betah tinggal di sini ya, Ning ya. Insya Allah betah. Ya wes, kamu istirahat dulu. Kamu pasti capek habis perjalanan jauh. Pade, aku mau tanya kalau arah kiblatnya ke arah mana ya? Oh, kiblat. Mau sholat, ya. Kamu ke sana ya. Saya orang sini. Ya, Ya. ya. Makasih banyak ya Pade. Ya udah, Pak De tinggal. Ya. Bukannya kerja, malah di kamar aja. Ningsih kan baru datang, Bu. Oh ya biar besok aja ya. Biar istirahat dulu. Dia datang ke sini untuk kerja, bukan untuk santai-santai. Di dapur itu masih banyak kerjaan. Kamu harus motong daging, numbuk bumbu, sayur-sayuran. Kalau nggak dikerjain sekarang terus mau kapan, Mas? Mau besok-besok? Nggak akan keburu. Ya udah biar aku yang kerjain. Ya sekarang buat apa dia datang ke sini kalau Mas masih yang ngerjain? Udah Pade, gak apa-apa. Ningsih siap kok kerja kapan aja. Ya bagus kalau sadar diri. Nih cepat. Ini semua bumbu-bumbu kamu tumbuk sampai halus. Jangan sampai kasar. Nggih, Bude. Bu. Ini jantungnya kecelup ya? Mbak Dukun bilang ngomongnya tuh pelan-pelan, jangan kenceng-kenceng. Kenapa lihat-lihat? Malam itu saya kerja hampir subuh, Mbak. Saya tidak sempat tidur sama sekali. Ya ampun Mbak, seberat itu toh kerjanya. Padahal kan Mbak tuh keponakan. Boleh dong kenalan. Kurang ajar ya. Saya nggak jadi beli. Om Jamal tunggu. Kamu tahu nggak? Om Jamal itu pelanggan setia kita di sini. Dia itu harus melecehkan saya, Bude. Masa saya mau diem aja kalau harga diri saya diinjek-injek? Halah, ngomongin sok harga diri. Kamu tuh nggak boleh capek, nggak boleh ngantuk, nggak boleh sakit. Ingat, ibu kamu itu punya hutang sama saya banyak. Kenapa? Nggak suka?
dari Mbah Dukun. Bener-bener manjur banget. Penghasilan aku hari ini 2 kali lipat dari yang kemarin. Bisa kaya raya aku. Mas, coba tiap hari penghasilan kita tuh segini. Kita bisa beli apa aja, Mas? Oh ya, Mas. Centongnya kamu simpan dengan aman kan? Mati. Lali aku, Bu. Itu masih disimpan di dekat kompor itu. Udah. Sekarang kamu selamatin itu centong. Jangan sampai si Ningsih pegang tuh centongnya. Udah buruan. Ya wes. Gimana sih tuh orang? Pade, itu belum selesai dicuci, Pade. Yang nyuruh kamu nyuci siapa, Ningsih? Ya, itu kan kotor, Pade. Ningsih, dengerin Pade ya. Lain kali kamu udah usah lagi nyuci centongnya. Paham kamu nih? Saat itu saya ngerasa heran, Mbak. Kenapa Pak D ndak bolehin saya nyuci centong? Padahal kotor. Aneh banget loh Mbak, saya juga heran. Mbak kira-kira tahu nggak alasannya kenapa nggak boleh dicuci centongnya? Besoknya pertanyaan itu akhirnya terjawab. Bu, ini pesanannya. Siap. Iya, monggo dinikmati. Mas, kok tumben ya hari ini kok sepi banget? Pasti gara-gara centongnya dicuci. Jangan sampai Lastri tahu yang nyuci Ningsih. Bisa ngamuk dia. Ya mungkin nanti agak sorean baru rame. Kenapa, Bu? Mbak, rasanya nggak enak gini. Anyep, kapok saya makan di sini. Nih uangnya. Pak, jangan makan di sini, Pak. Saya mual, muntah saya, bau amis. Kenapa bisa bau amis ya? Pantes aja sepi. Ini centongnya bersih. Siapa yang udah cuci centong ini? Itu udah dicuci kok. Bohong. Oh, apa kamu yang udah nyuci centong ini? Iya. Maaf Bude, saya nggak tahu kalau centongnya nggak boleh dicuci. Mas, kamu tahu kan kejadian ini? Apa kamu pura-pura nggak tahu? Aku minta maaf. Waktu itu aku terlambat ngambil centongnya keburu dicuci sama Ningsih. Pantas aja rasanya aneh. Ini tuh udah melanggar pantangan, tau nggak Mas? Halo Mbah. Mbah, ada centong baru nggak? Soalnya centong yang ada jimatnya itu dipegang sama keponakan suami saya. Nggak bisa. Jadi saya harus ngambil kain kafan baru di tengah malam dan jadi ke kuburan baru yang belum genap 7 hari. Baik, Mbak. Ningsih!